Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gue JL04 Surya PS Channel ya. Apa kabar kalian semua? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Amin amin ya robbal alamin. Oke, dalam kesempatan malam ini gue akan menceritakan cerita horor tentang perjalanan gue lintas Muko-Muko Bengkulu pada malam hari ya. Jadi sebelumnya gue pun sudah sering melakukan perjalanan pada malam hari ya. Lintas Muko-Muko Bengkulu, tapi entah kenapa dan ada apa kok gue bisa mengalami perjalanan yang menurut gue lumayan horor ya. Oke, bagi kalian yang penasaran dengan ceritanya, tonton videonya sampai habis ya, jangan di skip dan jangan lupa tonton video gue sebelumnya dan video-video gue berikutnya, dan jangan lupa dukung channel gue dengan cara like, share, dan subscribe ya, supaya gue lebih semangat membuat video-video berikutnya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak tertinggal video-video gue ya. Oke, nggak usah banyak bacot, langsung aja ke ceritanya. Oke, jadi sebelum kita cerita, kita minum kopi dulu supaya kita lebih rileks untuk menceritakan kisah perjalanannya ya. Kita seruput kopi dulu. Jemput nane sing saha. Oke, maaf sobat, keselak. Aduh, nggak sengaja keselak. Oke, jadi pada tahun ini sekitar bulan 6 itu gue sama temen gue melakukan perjalanan itu hari Rabu malam Kamis ya. Jadi itu sebenarnya nggak ada rencana kami tuh, gue sama temen gue itu berangkat pada malam hari ya, karena temen gue ini belum ada pengalaman dia melakukan perjalanan yang lumayan jauh sih, dari Muko-Muko ke Bengkulu itu sekitar 6 jam 7 jam lah itu. Sedangkan temen gue itu belum ada pengalaman, jadi dia itu agak ngeri sedap. Singkat cerita, itu rencananya gue sama temen gue itu mau berangkat pagi, tapi entah kenapa dan mengapa tiba-tiba pagi itu hujan berhenti bentar. Pas kami mau berangkat hujan lagi, itu sampai jam 5 sore itu gerimis dia. Jadi berangkatlah kami itu sekitar jam 5 sore itu, kalau nggak salah jam 5 sore kami berangkat. Teman saya ini, teman gue ini ya, jadi teman gue ini belum ada pengalaman berangkat malam, baru hari itulah gue ngajak berangkat malam. Jadi teman gue itu ngomong, gimana ini bro, gue belum pernah nih melakukan perjalanan malam, kata teman saya gitu kan. Kata gue, ya tenang aja bro, gue udah sering melakukan perjalanan malam lintas Muko-Muko Bengkulu, bahkan gue sering pernah itu melakukan perjalanan sendiri gitu kan. Tapi emang selama itu gue belum pernah mengalami perjalanan horor yang kayak yang mau gue ceritakan ini ya pada kalian semua ya. Jadi kawan saya ini terus ngomong, besok aja bro,
besok aja ya, besok pagi kita berangkatnya. Ya nggak apa-apa lah bro. Lagian cuaca sekarang lumayan bagus lah gitu. Terang cuaca itu jam 5 sore itu. Nah akhirnya mau tak mau kan, karena gue ingin berangkat juga, jadi kawan gue itu mau tak mau ikut gitu kan. Ya udah, jadi kawan gue ngomong ya udah nggak apa-apa, tapi lo yang bawa motornya ya katanya. Aman bro itu kata gue. Jadi singkat cerita berangkatlah kami jam 5 sore itu. Kami terus melakukan perjalanan. Jadi kami melakukan perjalanan itu pakai motor tuh, berdua boncengan ya bro. Ya sahabat YouTube, singkat cerita lajulah kami mengendarai motor tersebut. 1 jam kami aman gitu kan, tidak ada gangguan apa-apa. Terus 2 jam tiba-tiba cuaca itu agak gerimis gitu kan, yang asalnya cuaca bagus cerah gitu, tapi tiba-tiba gerimis. Itu kami sudah merasa aneh juga, sedikit aneh gitu ya. Akhirnya kami memutuskan berhenti, tapi gerimis itu tidak berhenti gitu, nggak berhenti gerimisnya. Dibilang besar enggak, dibilang kecil enggak, jadi kami pun kebingungan. Akhirnya kami memutuskan untuk memakai mantal ya, dan melakukan perjalanan kembali. Oke, singkat cerita setelah 2 jam perjalanan itu mulus-mulus aja. Nah sampailah kami ke pertengahan perjalanan antara Muko dengan Bengkulu, yaitu sekitar 3 jam lebih dikit lah perjalanan gitu ya, dari Muko tuh arah ke Bengkulu. Nah di sini timbul keanehannya. Kami terus melaju naik motor kendaraan kan. Nah tiba-tiba kami terus melewati hutan, terus ada kebun karet gitu ya, lewati hutan, terus akhirnya kami sampailah ke seperti sebuah perdesaan. Itu kalau nggak salah itu sekitar jam 8 lewat, itu jam 8 malam lewat, hampir jam 9 gitu ya. Jadi singkat cerita kami berhenti di warung untuk membeli minyak bensin ya, karena minyak bensin udah masih ada sedikit tapi udah hampir habis gitu. Nah berhentilah kami untuk beli minyak bensin tersebut. Nah sesudah beli, kami pun melakukan perjalanan kembali. Nah di sini keanehannya, kami itu, perasaan kami itu sesudah beli bensin itu kami tidak melakukan belok atau masuk ke simpang apa putar balik. Perasaan kami itu kami melakukan perjalanan sesuai jalur lurus itu. Tapi yang anehnya ada, seharusnya sesudah kami melewati kebun karet dan hutan itu, seharusnya kami tidak melalui kebun karet dan hutan yang panjang lagi gitu. Tapi anehnya ada, kok kami melewati hutan dan kebun karet yang panjang lagi gitu, seolah-olah kami kembali ke jalan yang sudah kami lewati gitu kan. Bagaimana caranya bisa kayak gitu, sedangkan kami tidak melakukan putar arah gitu sesudah beli bensin, beli minyak bensin itu ya. Dan kami pun tidak memasuki simpang karena emang di situ belum ada simpang yang arah-arah ke Bengkulu atau arah ke desa gitu kan. Jadi singkat cerita kami melanjutkan perjalanan tanpa merasa aneh gitu, walaupun udah sedikit curiga gitu kan, kok bisa melalui hutan lagi. Jadi sesudah setengah perjalanan kami terus melaju, kok belum sampai juga ke desa gitu kan. Tapi kawan saya udah mulai sadar itu. Jadi kawan saya ngomong, bro ini bukannya jalan yang tadi kita lewati katanya. Nah di situ saya pun mulai bengong loh. Jadi saya pun mulai tersadar gitu, loh iya ya, kayaknya kita pernah tadi udah lewat sini. Harusnya emang iya, harusnya
selama saya perjalanan itu kalau udah ngelewati hutan yang tadi kita lewati, nggak ngelewatin hutan lagi, paling ada hutan dikit gitu, nggak sejauh ini, setengah jam pun belum tembus gitu lah. Terus tanpa banyak pikir kami pun putar balik lagi karena udah merasa kesasar lah gitu ya, bisa dibilang kesasar karena emang kami putar arah gitu, tapi kami nggak tahu kalau kami putar arah ke belakang gitu. Jadi kami putar lagi, balik lagi, kami terus melaju. Jadi sekitar itu berapa menit jalan loh, sekitar 10 menit perjalanan kami terus melaju. Kami ketemu penurunan tanjakan yang tadi yang udah 2 kali kami lewati itu kan. Nah, kami pun mulai waspada di situ, takut salah jalan apa gimana gitu, tapi kami yakin gitu. Nah, sesudah melalui penurunan terus kami melalui tanjakan. Nah, di sini yang menurut gue aneh dan bisa dibilang serem. Jadi kami itu melalui tanjakan itu posisinya itu masih jauh ke perdesaan, ke pemukiman warga itu masih jauh. Nah, itu sekitar kami itu sekitar jam setengah 10, hampir jam 10 gitu kalau nggak salah. Jadi kami itu terus melaju turunan terus tanjakan, dan pas tanjakan kami melihat ada anak kecil. Nah, anak kecil dia lari berlawanan arah. Jadi motor saya ke sini, dia lari ke sini. Di situ kami nggak merasa curiga, tapi kami merasa heran. Kenapa kok ada anak kecil malam-malam segini sendirian? Itu anak kecil itu sekitar umur 7 tahun sekitarnya itu. Nah, saya merasa aneh dan sedikit curiga sih. Jadi saya itu cuman fokus sama kakinya ya. Karena emang biasanya itu kalau emang bukan orang itu kan kakinya nggak menapak. Ini yang anehnya kakinya menapak tapi nggak pakai sendal, jadi nyeker dia. Nah, di situ bukan saya aja yang melihat, teman saya pun yang saya bonceng ngelihat juga. Jadi dia pun kaget, apa itu katanya. Tapi saya karena merasa aneh, jadi saya nggak banyak pikir, langsung tancap gas. Jadi anak kecil ini sendirian nyeker, nggak pakai penerangan, padahal malam itu posisinya hujan, gerimis, gelap lagi. Tapi saya nggak berpikir kalau itu bukan orang. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, nggak mungkin ada orang tengah malam jalan sendiri, anak-anak itu nyeker nggak pakai penerangan, jauh lagi dari pemukiman warga, itu nggak masuk di akal sebenarnya. Jadi singkat cerita kami langsung terus melaju terus ya. Jadi sekitar setengah perjalanan, hampir 1 jam perjalanan itu kami udah merasa capek itu karena nyasar tadi. Terus ada sedikit teror juga tadi, anak kecil itu ya, entah orang entah bukan gitu ya. Teman saya pun udah agak gemetar gitu, kedinginan juga karena posisinya hujan walaupun lagi mantap. Jadi kami mampirlah sesudah ketemu desa itu ada warung makan, kami mampir sejenak di warung makan tersebut. Kami pesan makan sama pesan teh panas. Nah, jadi kami sampai lah teh panas itu kami minum, masih bingung, kami masih memikirkan kejadian yang menurut kami aneh tadi ya. Jadi kami nyeruput teh itu ya, teh hangat itu sambil nunggu hidangan makanan diantar. Kami pun sedikit berbincang, apa itu tadi ya, kata temen gue nyebut ke gue gitu. Iya apa ya gitu, kata gue kan. Gue pun merasa aneh gitu. Tapi gue ngomong, tapi kakinya napak bro, kata gue ya. Kakinya napak, iya ya, tapi walaupun kakinya napak nggak mungkin juga, kata teman gue itu ya, kata kawan gue itu, nggak mungkin juga dia kok malam-malam sendirian, anak kecil gitu, nggak ada penerangan tengah hutan gitu kan.
berantara mau kemana gitu kan. Mungkin juga anak umur 7 tahun gitu kan, sendirian di hutan, walaupun itu di jalan. Jadi kami pun tengok-tengokan lah gitu kan. Kami pun nggak berani nyebut kalau itu bukan orang gitu kan, bukan anak-anak biasa. Nah akhirnya kami pun makan hidangan, udah gitu kami minum air, minum teh. Udah habis kami bayar, udah itu singkat cerita kami berangkat lagi ya. Sangka gue sama temen gue ini udah nggak ada lagi telor apa gitu ya. Rupanya kami singkat cerita kami melaju terus kan. Nah itu kan kalau ke arah Bengkulu tuh kalau dari muka-muka positif kita itu bakal ketemu sama yang namanya patung Polwan ya. Jadi patung Polwan itu ada simpang, dia ada simpang ke kiri sama ke kanan. Jadi simpang yang ke kanan ini ke desa itu ya, entah kemana namanya lupa lagi. Jadi yang ke kiri yang ke kanan ini, yang ke kiri ke desa, yang ke kanan ini arah ke kota Bengkulu ya. Jadi yang ke sininya nggak bisa ke Bengkulu ya, entah kemana ya. Jadi kami pun seperti itu, sepertinya lagi keadaan sadar gitu kan. Jadi kami pun sampailah ke Tugu Poluan itu ya. Jadi kami belok ke kanan ya, itu perasaan kami itu ya, belok ke kanan gitu kan. Nah di sini belok ke kanan itu, jadi kami terus melaju. Sudah belok kanan tuh seharusnya itu kan sekitar 10 kilo, itu nggak lama, mungkin paling jauh 10 kilo kami harusnya sudah sampai ke kota Bengkulu, minimal ke daerah Prapto itu ya, kalau Bengkulu, kalau lewat situ kan. Jadi kami terus kan, tapi anehnya kami itu melewati lagi hutan sedikit gitu kan, ada hutan sedikit terus desa lagi, ada hutan sedikit desa lagi. Tapi yang anehnya itu perjalanan gue sama temen gue ini perasaan sudah lama, mungkin sekitar 15 kilo ada, tapi kok nggak nyampe ke kota gitu kan. Jalannya pun kayak belum pernah kami tempuh gitu kan. Emang saya kan udah sering lintas muka-muka Bengkulu itu kan malam hari itu, jadi udah hafal lah gitu kan. Tapi kok ini kayaknya agak aneh, jalannya belum pernah gue tempuh gitu. Jadi singkat cerita itu sekitar udah 15 kilo perjalanan tuh bensin udah mulai lagi itu tip itu mau habis. Itu kalau nggak salah sekitar jam 11 lewat setengah 12-an malam gitu ya. Jadi kalau kami nggak nyasar itu kami sudah sampai sekitar jam 9 atau 10 malam ya. Jadi karena kami nyasar ini hampir jam 12 malam pun kami belum juga sampai ke kota Bengkulu ya, malah kami nyasar lagi entah kemana gitu. Jadi singkat cerita kami pun udah aneh dan merasa heran. Kami pun memutuskan untuk bertanya kepada warga setempat sambil memberi bensin ya, karena minyak bensin udah mulai kedip-kedip lagi tuh ya, karena perjalanan udah jauh tadi karena keliling, karena apa bisanya gitu kami putar balik tapi kami nggak sadar. Nah, jadi kami berhenti di sini tempat minyak eceran ya. Kami singkat cerita, Pak, masih ada minyaknya Pak? Ada. Bapak itu pun udah mau tutup itu, emang karena udah jam 12, hampir jam 12 malam ya, udah banyak yang tutup. Nah jadi alhamdulillah untungnya bapak itu masih mau buka lagi gitu kan bensinnya. Singkat cerita diisi lah bensin. Jadi saya nanya sama bapak itu kan, Pak boleh nanya nggak Pak? Nanya apa deh? Jadi gini Pak, saya itu kan mau ke kota Bengkulu, tapi yang saya heran tuh kok saya nggak nyampe Pak. Benar nggak Pak jalannya ini? Nah, jadi bapak ini jawab, oh adek dari mana? Kata bapak itu ya, dari Muko-Muko Pak. Adek salah simpang katanya. Salah simpang Pak? Iya kata bapak itu kan. Jadi dari Tugu Poluan itu adek harusnya itu belok ke kanan. Tadi saya belok ke kanan Pak, kata saya, langsung saya potong kan.
karena saya merasanya belok ke kanan. Lu enggak deh katanya kan, jadi adek ini beloknya dari Kubu Polan tuh, kalau ada dari Muko-Muko Bengkulu tuh berarti adek beloknya kalau sampai sini nih berarti adek belok ke kiri katanya kan. Di situ langsung megang kening, astagfirullahalazim kata saya. Temen gue pun ini udah mulai dia khawatir gitu kan, ada apa ini katanya kan. Nah, jadi kami pun sudah selesai langsung tatap-tatapan lagi kami berdua kan. Nah, jadi akhir singkat cerita sudah kami ngisi bensin dan sudah dijelasin sama bapaknya kalau kami nyasar, jadi kami ditunjukin arah, suruh balik arah. Jadi kalau dari situ tuh kami kalau mau ke kota Bengkulu harus lurus kalau dari situ, jangan jadi ketemu Tugu Polan tuh jangan kami belok ke kanan. Kalau belok ke kanan kami bisa balik lagi ke Muko-Muko gitu ya. Jadi kami lurus kalau mau ke Bengkulu kota itu ya. Itu petunjuk dari bapak penjualnya tadi. Jadi cerita kami pun mengikuti arahan dari bapak tadi itu. Gue sama temen gue ini terus melaju, ketemu lagi tuh Tugu Polan tuh. Di situ kami hati-hati nih, hati-hati sekali di situ karena kami takut keulang lagi gitu kan apa yang sudah kami jadi. Jangan sampai ketiga kali gitu kan, cukup 2 kali aja kami kesasar seperti itu. Emang di situ kesasar yang kedua kalinya nggak ada yang aneh-aneh gitu seperti penampakan itu kan, kayak yang tadi itu ada anak kecil lari yang kita nyasar pertama itu kan. Nah, ketemu Tugu Polan itu kami terus lurus kan sesuai arahan bapak tadi, mungkin sekitar itu entah 8 kilo 10 kilo itu. Alhamdulillah akhirnya kami sampai di kota Bengkulu di daerah Prapto. Di situ kami bersyukur, langsung ucap alhamdulillah, akhirnya kita sampai juga, kata kawan gue itu kan, kata gue juga. Di situ langsung kami tetap-tetapan kenapa bisa kami nyasar tadi gitu kan. Singkat cerita akhirnya gue sama temen gue pun melaju terus pulang ke tempat yang kami tuju ya. Kami sampai ke tempat kami tuju, kami duduk, kami bikin kopi, ngopi, kami cerita-cerita soal perjalanan tadi, kenapa bisa terjadi seperti itu gitu kan, kesalahan apa gitu yang buat kami bisa mengalami kejadian tersebut. Akhirnya gue berkesimpulan mungkin karena gue agak sombong pas mau berangkat gitu ya. Pas temen gue ngajak pagi, gue tetap maksa harus berangkat saat itu juga gitu ya. Padahal temen gue ini udah seperti punya firasat gitu, agak was-was gitu rasa dia itu kan. Tapi gue tetap maksa juga, dan gue agak sombong gitu bilang gue udah sering melakukan perjalanan dan nggak ada terjadi aneh-aneh gitu ya. Nah, akhirnya gue sama temen gue ini menyimpulkan mungkin gara-gara itu gitu kan. Mungkin itu pun sedikit lebihnya sebuah pelajaran lah buat gue ya. Mau itu jauh, mau itu pernah melintas, jangan sampai kita itu menyombongkan diri gitu kan, menyombongkan diri karena kita udah pernah mengalami dan gak ada apa-apa gitu kan ya. Karena sesuatu kejadian apapun itu tuh kita nggak tahu bisa terjadi sama siapa, kapan terjadinya. Jadi itulah hikmah yang gue ambil dari kejadian perjalanan gue yang lumayan horor gitu ya. Oke, jadi itu aja cerita dari gue. Sebelumnya terima kasih ya yang sudah menonton video gue sampai habis. Dan jangan lupa terus tonton video-video gue berikutnya ya. Jadi di channel gue ini ada video-video main tempat wisata, juga akan menampilkan video-video cerita-cerita horor yang menurut gue lumayan horor yang dialami oleh gue atau temen gue gitu ya.
Oke lah, pokoknya itu ya. Buat kalian yang sudah menonton, terima kasih. Dan jangan lupa terus dukung channel gue ya, seperti biasa lah, like, share, subscribe gitu ya, kalian pun sudah paham. Oke, terima kasih. Singkat cerita, gue undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.